Maaf, Pak. Jika Bapak tidak bisa menyelesaikan pembayaran, terpaksa barang-barang ini harus kami batalkan, kata sang manajer dengan tegas. Gilang hanya bisa mengangguk pasrah. Ia merasa seperti seorang pesulap gagal yang triknya terbongkar di tengah pertunjukan besar. Dengan rasa malu yang luar biasa, ia melihat para pramuniaga mengambil kembali satu persatu barang yang sudah ia janjikan untuk Bella dan keluarganya. Gaun merah, tas mewah, ponsel terbaru, semuanya dikembalikan ke tempatnya. Setelah semuanya selesai, Gilang dan rombongannya berjalan keluar dari toko dengan langkah gontai, diikuti oleh bisik-bisik dan tawa tertahan dari pengunjung lain. Mimpi indah mereka telah berakhir. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka terdampar di mal mewah, tanpa uang, dan yang terburuk, tanpa kendaraan untuk pulang. Saat itulah Gilang teringat mobil Nadira. Setidaknya mereka bisa pulang dengan nyaman. Namun, saat mereka tiba di lobi valet dan Gilang menyerahkan tiketnya, petugas itu kembali dengan kabar buruk lainnya. Maaf, Pak. Mobil dengan nomor tiket ini sudah diambil sekitar 2 jam yang lalu oleh seorang ibu yang mengaku sebagai istri Bapak. Kabar bahwa mobilnya telah tiada menjadi pukulan terakhir yang merobohkan sisa-sisa harga diri Gilang. Kalimat petugas valet itu, yang diucapkan dengan nada datar dan profesional, terdengar seperti genderang perang di telinganya. Nadira tahu. Entah bagaimana caranya, Nadira tahu segalanya. Dan ini adalah pembalasannya. Diambil. Diambil sama siapa? Seru Bella dengan suara melengking, menarik perhatian beberapa orang yang kebetulan lewat. Rasa malunya karena insiden di kasir kini berganti menjadi amarah yang meledak-ledak. Bukannya kamu bilang ini mobil istrimu? Kok bisa diambil orang lain? Dia bilang tadi diambil sama istrinya, Bu. Sahut petugas valet itu, mencoba mengklarifikasi, namun justru membuat suasana semakin panas. Istrinya? Ulang Ibu Marisa dengan nada sinis. Matanya menatap Gilang dari atas sampai bawah dengan pandangan menghina. Jadi istrimu yang mengambilnya? Dia sengaja meninggalkan kita di sini? Gilang, apa-apaan ini sebenarnya? Kamu bilang istrimu tidak akan tahu. Kamu bilang semuanya aman. Gilang tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kaku, lidahnya keluh. Ia berdiri mematung di tengah lobi yang ramai, menjadi pusat perhatian dari drama yang ia ciptakan sendiri. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba menghubungi Nadira lagi, namun ponsel istrinya kini sudah tidak aktif. Sengaja dimatikan. Nadira telah memotong semua jalur komunikasi, sama seperti ia memotong semua jalur finansialnya. Aku tidak tahu. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Sebuah jawaban yang lemah dan menyedihkan. Tidak tahu katamu? Bentak Bella. Sudah tidak peduli lagi dengan citra anggun yang sejak tadi ia jaga. Kita dipermalukan di depan kasir. Barang-barang kita diambil lagi. Dan sekarang kita tidak punya kendaraan untuk pulang. Ini semua gara-gara kamu. Kamu bilang kamu bisa mengatasinya. Ternyata kamu hanya pembual. Winda, yang sejak tadi diam karena syok, akhirnya angkat bicara. Wajahnya sama paniknya dengan Gilang. Sudah. Jangan ribut di sini. Ayo kita cari jalan keluar, katanya, mencoba menengahi. Jalan keluar apa? Jalan kaki? Sembur Ibu Marisa. Lihat ini, kita bahkan tidak punya uang sepeser pun untuk naik taksi. Semua kartu Gilang diblokir. Mereka berempat berdiri di sana seperti sekelompok orang bodoh. Kemewahan yang beberapa jam lalu membungkus mereka kini telah menguap, meninggalkan kenyataan yang pahit dan memalukan. Akhirnya, setelah perdebatan sengit yang diwarnai saling tuding, Winda terpaksa mengeluarkan sisa uang tunai dari dompetnya untuk memesan taksi online. Jumlahnya pas-pasan, hanya cukup untuk satu mobil. Perjalanan pulang terasa seperti di neraka. Tidak ada lagi tawa dan canda. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam, diselingi oleh isak tangis Bella yang dibuat-buat dan gerutuan Ibu Marisa yang tiada henti menyalahkan Gilang. Gilang hanya bisa menatap kosong keluar jendela. Pikirannya berkecamuk. Ia tahu, setibanya di rumah nanti, ia tidak akan disambut dengan pelukan hangat. Ia akan menghadapi badai.
Dan benar saja, saat taksi itu berhenti di depan rumahnya, Gilang sudah merasakan firasat buruk. Lampu di ruang tamu menyala terang, menandakan Nadira ada di dalam. Dengan langkah berat, ia turun dari mobil. Bella dan ibunya menolak untuk turun. Mereka meminta diantar langsung pulang ke apartemen mereka. Hanya Winda yang turun, dengan wajah penuh kekhawatiran. "Gilang, hati-hati. Hadapi dia dengan kepala dingin," bisik Winda sebelum akhirnya masuk kembali ke taksi dan pergi, meninggalkan adiknya sendirian untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Gilang menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia membuka gerbang dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju pintu utama. Ia sudah menyiapkan 1001 alasan dan pembelaan di kepalanya. Ia akan bilang ini semua salah paham. Ia akan memutarbalikkan fakta. Ia akan membuat Nadira merasa bersalah. Ya, itu rencananya. Ia membuka pintu yang tidak dikunci. Suasana di dalam rumah terasa aneh. Hening. Terlalu hening. Biasanya, jika Nadira pulang lebih dulu, akan terdengar suara televisi atau alunan musik lembut. Tapi kali ini, yang menyambutnya hanyalah kesunyian. Dan di sanalah ia, Nadira, duduk dengan tenang di sofa tunggal di ruang tamu, seolah sudah menunggunya. Ia mengenakan piyama sutra yang nyaman, rambutnya digelung rapi, dan di pangkuannya ada sebuah buku. Ia terlihat begitu tenang, begitu damai, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ketenangan itulah yang justru membuat bulu kuduk Gilang meremang. Ini adalah ketenangan sebelum badai. "Sudah pulang?" sapa Nadira pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Suaranya datar, tanpa emosi. Gilang menelan ludah. "Nadira, kita perlu bicara. Apa yang kamu lakukan tadi? Kenapa kamu memblokir semua kartuku dan mengambil mobil? Kamu membuatku malu." Gilang mencoba mengambil posisi sebagai korban. Nadira akhirnya menutup bukunya, meletakkannya dengan rapi di atas meja. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Gilang. Tatapannya begitu tajam, begitu dingin, hingga membuat Gilang merasa seperti ditelanjangi. "Aku membuatmu malu?" ulang Nadira dengan nada rendah yang berbahaya. "Benarkah? Coba ceritakan padaku. Bagian mana yang paling memalukan, Gilang? Bagian saat kartumu ditolak di depan selingkuhanmu? Atau bagian saat kamu sadar tidak punya uang untuk membayar barang-barang haram yang kamu belikan untuknya dan keluarganya? Atau mungkin, bagian saat kamu sadar harus pulang naik taksi karena mobil yang kamu pakai untuk berselingkuh sudah kuambil kembali?" Setiap kata yang keluar dari mulut Nadira adalah sebuah tamparan. Gilang terperangah. Ia kehabisan kata-kata. Semua skenario pembelaan yang sudah ia siapkan di kepalanya menguap begitu saja. Nadira tahu segalanya. "Bagaimana? Bagaimana kamu tahu?" bisik Gilang lemah. Nadira tersenyum sinis. "Kamu meremehkanku, Gilang. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan percaya begitu saja dengan drama kakak sakit keras yang kalian mainkan dengan sangat buruk itu?" Ia kemudian meraih tablet yang tergeletak di meja, menyalakannya, dan memutar sebuah video. Video yang ia rekam dari kafe di mal tadi. Video yang dengan jelas menunjukkan Gilang, Bella, Ibu Marisa, dan Winda yang sehat bugar sedang tertawa ria memilih tas mahal. Tubuh Gilang lemas ketika ia mundur selangkah, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Bukti itu tak terbantahkan. Ia sudah tertangkap basah. "Nat, aku bisa jelaskan," gagapnya, mencoba meraih tangan Nadira. Nadira menarik tangannya dengan cepat, seolah jijik. "Jelaskan apa lagi? Jelaskan bahwa kebohonganmu sudah mendarah daging? Jelaskan bahwa kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga memanfaatkanku secara finansial untuk menyenangkan perempuan lain? Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, Gilang." Ia kemudian berdiri, berjalan dengan anggun menuju sudut ruangan. Di sana, dekat pintu keluar, 2 buah koper besar dan sebuah tas ransel sudah tertata rapi. "Itu semua adalah barang-barang milik Gilang. Semua barangmu sudah aku kemasi. Aku pastikan tidak ada yang tertinggal. Pakaianmu, sepatumu,
Koleksi jam tanganmu yang kamu beli dengan uangku, semuanya ada di sana, kata Nadira, suaranya tetap datar. Gilang menatap koper-koper itu dengan nanar. Kamu mengusirku. Aku tidak mengusirmu dari rumahmu. Gilang, aku mengusirmu dari rumahku. Ralat Nadira dengan penekanan di setiap kata. Rumah ini, beserta seluruh isinya, aku yang membelinya. Atas namaku. Kamu tidak punya hak apapun di sini. Rasa panik yang sesungguhnya akhirnya menjalari Gilang. Ia sadar ia akan kehilangan segalanya. Bukan hanya Nadira, tapi juga semua kenyamanan dan kemewahan yang selama ini menopang hidupnya. Nadira, tolong, jangan begini. Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku janji aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Mohonnya. Nadanya kini benar-benar putus asa. Ia bahkan berlutut, mencoba memeluk kaki Nadira. Nadira mundur selangkah, menatap pria yang sedang bersimpuh di hadapannya itu dengan tatapan dingin. Kesempatan? Aku sudah memberimu kesempatan selama 5 tahun pernikahan kita. Gilang, kesempatan untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Kesempatan untuk membangun usahamu. Kesempatan untuk jujur. Dan kamu menyia-nyiakan semuanya. Kesempatanku sudah habis. Ia kemudian berjalan kembali ke meja, mengambil sebuah amplop coklat tebal, dan meletakkannya di atas meja dengan keras. Dan ini, katanya, urus sisanya dengan pengacaraku. Gilang menatap amplop itu. Di sudutnya tertera logo sebuah firma hukum ternama. Surat gugatan cerai. Nadira sudah mempersiapkan segalanya. Ia tidak main-main. Tidak, Nadira, tidak. Racaunya. Air mata penyesalan yang terlambat kini mulai membasahi pipinya. Pergilah, Gilang. Sebelum aku memanggil satpam komplek untuk menyeretmu keluar, kata Nadira, kini membalikkan badannya, tidak mau lagi melihat wajah suaminya. Ia berjalan menuju jendela, menatap ke taman di luar yang gelap, seolah drama di belakangnya sudah tidak lagi menarik perhatiannya. Gilang tetap berlutut di sana selama beberapa menit, berharap Nadira akan berbalik dan berubah pikiran. Tapi wanita itu tetap diam, punggungnya terlihat begitu kokoh dan tak tergoyahkan. Akhirnya, dengan perasaan hancur dan putus asa, Gilang berdiri. Ia meraih gagang kopernya dengan tangan gemetar. Ia menatap sekeliling ruang tamu itu untuk terakhir kalinya. Semua terasa begitu asing, seolah ia tidak pernah menjadi bagian dari tempat ini. Dengan langkah gontai, ia menyeret koper-kopernya keluar dari rumah. Suara pintu yang ditutup di belakangnya terdengar begitu final, seperti sebuah titik di akhir kalimat panjang yang menyakitkan. Di luar, malam terasa begitu dingin dan gelap. Ia sendirian, tanpa uang, tanpa mobil, dan tanpa tujuan. Karma baru saja memulai tugasnya. Setelah suara langkah Gilang dan koper-kopernya menghilang di telan malam, keheningan di dalam rumah terasa semakin pekat. Selama beberapa saat, Nadira tetap berdiri mematung di depan jendela. Punggungnya masih menghadap ke ruang tamu yang kini terasa begitu luas dan kosong. Ia tidak langsung merasa lega. Ia tidak langsung merasa menang. Yang ia rasakan adalah sebuah kehampaan yang aneh, seperti sebuah beban berat yang selama ini ia pikul tiba-tiba terangkat, meninggalkan rasa ringan yang asing sekaligus sedikit pusing. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia berbalik, menatap ruang tamunya. Tidak ada lagi jejak Gilang di sana, kecuali amplop coklat berisi surat cerai yang masih tergeletak di atas meja. Ia berjalan mendekat, mengambil amplop itu, dan memeluknya erat di dada. Inilah tiket kebebasannya. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Ia menghabiskan waktunya berjalan-jalan di dalam rumahnya sendiri, dari satu ruangan ke ruangan lain. Ia menyentuh perabotan, merapikan bantal sofa, membuka kulkas lalu menutupnya lagi. Setiap sudut rumah ini seolah menyimpan kenangan tentang Gilang, baik dan buruk. Ia sadar, mengusir pria itu dari rumahnya adalah langkah pertama, tapi mengusirnya dari hati dan pikirannya adalah perjuangan yang berbeda. Akhirnya, menjelang dini hari, ia memutuskan untuk menelepon Gita. Sahabatnya itu langsung mengangkat teleponnya,
seolah sudah menduga panggilannya akan datang. "Nat?" sapa Gita lembut. Dan saat itu juga, pertahanan diri Nadira yang sejak sore ia bangun dengan susah payah, akhirnya runtuh. Ia menangis. Bukan tangisan histeris, melainkan tangisan yang pelan, dalam, dan penuh kelelahan. Ia menangis untuk 5 tahun kepercayaannya yang sia-sia. Ia menangis untuk cinta yang telah dikhianati. Ia menangis untuk dirinya sendiri yang telah begitu naif. Gita tidak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan. Ia membiarkan sahabatnya menumpahkan semua rasa sakitnya tanpa interupsi, memberikan ruang bagi Nadira untuk berduka atas pernikahannya yang telah mati. "Semuanya sudah berakhir, Git. Aku sudah mengusirnya," ucap Nadira di sela-sela isak tangisnya. "Kamu melakukan hal yang benar, Nat. Kamu kuat. Kamu luar biasa," balas Gita, suaranya penuh dengan dukungan. Mereka berbicara hingga azan subuh berkumandang. Percakapan itu, tangisan itu, menjadi katarsis bagi Nadira. Setelah menutup telepon, ia merasa jauh lebih ringan. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya kendali penuh atas hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Nadira memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tidak mengambil cuti. Sebaliknya, ia bangun pagi seperti biasa, mengenakan setelan kerja terbaiknya, dan pergi ke kantor. Ia menghubungi klien dari luar negeri yang presentasinya ia batalkan kemarin, meminta maaf dengan profesional, dan berhasil menjadwalkan ulang pertemuan itu di hari berikutnya. Di kantor, beberapa rekan kerjanya mungkin menyadari ada yang berbeda dari Nadira. Matanya sedikit bengkak, namun sorotnya justru terlihat lebih tajam dan fokus. Ia bekerja dengan efisiensi yang luar biasa, seolah ingin menenggelamkan dirinya dalam kesibukan untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu. Proses perceraiannya berjalan lebih lancar dari yang ia duga. Gilang, yang kini tinggal menumpang di apartemen sempit milik Bella, tidak punya banyak pilihan. Semua aset utama, termasuk rumah dan mobil, tercatat atas nama Nadira. Pengacara Gilang mencoba untuk menuntut harta Gonogini, namun pengacara Nadira dengan mudah mematahkannya dengan bukti-bukti finansial yang menunjukkan bahwa Nadira adalah satu-satunya kontributor utama selama pernikahan mereka. Bukti perselingkuhan yang dimiliki Nadira juga menjadi senjata pamungkas yang membuat pihak Gilang tidak bisa berkutik. Dalam beberapa bulan, palu hakim diketuk, dan mereka resmi bercerai. Selama proses itu, Nadira tidak pernah bertemu langsung dengan Gilang. Semua komunikasi dilakukan melalui pengacara. Ia mendengar kabar tentang mantan suaminya itu dari Gita, yang sesekali mendapat informasi dari teman-temannya. Hidup Gilang hancur berantakan. Tanpa dukungan finansial dari Nadira, ia tidak mampu mempertahankan gaya hidupnya. Bella, yang ternyata hanya tertarik pada uangnya, mulai menunjukkan sifat aslinya. Mereka sering bertengkar hebat, dan akhirnya Bella meninggalkannya untuk pria lain yang lebih kaya. Nadira tidak merasakan kepuasan mendengar kabar itu. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang pernah ia cintai, yang telah menghancurkan hidupnya sendiri karena keserakahan dan ketidakjujuran. Tapi rasa kasihan itu tidak cukup untuk membuatnya goyah. Keputusannya sudah final. Presentasinya yang dijadwalkan ulang berjalan dengan sukses gemilang. Ia menuangkan seluruh energi, ide, dan semangatnya ke dalam proyek itu. Kliennya sangat terkesan. 2 minggu kemudian, surat keputusan yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba di mejanya. Ia resmi dipromosikan menjadi direktur proyek, direktur termuda dalam sejarah perusahaan itu. Itu adalah sebuah kemenangan besar. Bukan hanya secara profesional, tapi juga secara pribadi. Ia membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa mencapai puncak karirnya tanpa ada seorang pria pun di sisinya. Ia adalah arsitek dari kehidupannya sendiri, dan ia sedang membangun sebuah mahakarya. Setelah perceraiannya selesai, hal pertama yang ia lakukan adalah merombak total rumahnya. Ia menyewa desainer interior, menjual beberapa perabotan yang mengingatkannya pada Gilang, dan mengubah tata letak ruangan. Ia mengecat ulang dinding kamar mereka dengan warna biru laut yang menenangkan, mengganti tempat tidur ukuran king mereka dengan tempat tidur yang lebih kecil namun lebih nyaman untuk dirinya sendiri.
Ia mengubah ruang kerja Gilang yang berantakan menjadi sebuah studio yoga dan meditasi, lengkap dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Rumah itu kini benar-benar menjadi cerminan dirinya. Sebuah tempat perlindungan yang tenang, elegan, dan penuh dengan energi positif. Ia mulai mengisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan baru. Ia mendaftar di kelas memasak masakan Italia, hobi yang sudah lama ingin ia coba. Ia mulai rutin berolahraga lari di taman setiap akhir pekan. Ia juga kembali menjalin hubungan dengan teman-teman lamanya yang sempat terabaikan selama ia sibuk mengurus rumah tangganya. Suatu Sabtu sore, ia mengundang Gita dan beberapa teman dekatnya untuk makan malam di rumahnya yang baru. Mereka duduk di teras belakang, menikmati angin sepau-sepau dan hidangan pasta buatannya sendiri. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan mengenang masa lalu. "Kamu terlihat berbeda, Nat," kata Gita sambil menatapnya lekat. "Kamu terlihat bahagia, benar-benar bahagia." Nadira tersenyum, senyum yang tulus dari hati. "Aku memang bahagia, Git. Rasanya seperti aku baru saja terbangun dari tidur panjang. Aku akhirnya menemukan diriku kembali." Malam itu, setelah teman-temannya pulang, Nadira duduk sendirian di teras belakangnya, menatap langit malam yang cerah bertabur bintang. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia merasa utuh. Ia tahu, luka dari pengkhianatan itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi luka itu kini telah menjadi bagian dari dirinya. Sebuah pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia sadari ia miliki. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan ia siap menulis ceritanya sendiri, halaman demi halaman, dengan tinta kebahagiaan dan kebebasan. 1,5 tahun berlalu sejak malam di mana Nadira menutup pintu untuk Gilang dan masa lalunya. Waktu, seperti yang sering dikatakan orang, adalah penyembuh yang handal. Bagi Nadira, waktu tidak hanya menyembuhkan, tapi juga membangun. Ia membangun karirnya hingga ke puncak, membangun kembali lingkaran sosialnya yang sempat meredup, dan yang terpenting, ia membangun kembali dirinya menjadi versi yang lebih baik dan lebih kuat. Posisinya sebagai direktur proyek membuatnya semakin sibuk, tapi ini adalah jenis kesibukan yang ia nikmati. Ia memimpin timnya dengan visi yang jelas, menangani proyek-proyek skala besar dengan kepercayaan diri yang tinggi, dan mendapatkan pengakuan serta rasa hormat dari kolega dan atasannya. Ia tidak lagi bekerja keras untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi untuk kepuasan dirinya sendiri. Kehidupan pribadinya pun berkembang. Ia mulai berani membuka hatinya kembali, meskipun dengan sangat hati-hati. Ada seorang pria, seorang arsitek lanskap yang ia temui di salah satu proyeknya, yang mulai mendekatinya. Pria itu dewasa, tenang, dan menghargai Nadira sebagai seorang profesional sekaligus sebagai seorang wanita. Mereka beberapa kali pergi makan malam, membicarakan pekerjaan, seni, dan kehidupan. Nadira tidak terburu-buru. Ia menikmati proses perkenalan itu, membiarkan semuanya mengalir secara alami. Ia sudah belajar bahwa fondasi sebuah hubungan bukanlah cinta yang menggebu-gebu, melainkan rasa saling menghargai dan kejujuran. Di tengah kehidupannya yang semakin tertata dan membahagiakan, kabar tentang mereka yang pernah melukainya sesekali masih sampai ke telinganya, biasanya melalui Gita yang punya jaringan pertemanan yang luas. Kabar-kabar itu terdengar seperti sebuah cerita tragis dari dunia lain. Dunia yang sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan Nadira. Gilang adalah tokoh utama dalam cerita tragis itu. Setelah ditinggalkan oleh Bella, hidupnya benar-benar terjun bebas. Ia kehilangan apartemen sewanya karena tidak mampu membayar. Ia mencoba kembali ke rumah orang tuanya. Namun ayahnya, yang malu dengan perbuatannya, menolaknya mentah-mentah. Ia akhirnya tinggal menumpang dari satu rumah teman ke rumah teman lainnya, hidup dari belas kasihan orang. Ia mencoba membangun kembali usahanya, namun tanpa modal dan koneksi yang dulu sering ia dapatkan melalui nama besar Nadira, tidak ada satupun investor yang mau meliriknya. Reputasinya sebagai pria yang menumpang hidup pada istri dan berselingkuh ternyata menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Ia menjadi bahan gunjingan, sebuah contoh nyata dari pria gagal. Nasib Bella, sang selingkuhan, ternyata tidak lebih baik. Setelah meninggalkan Gilang, ia memang berhasil mendapatkan pria kaya lain.
Namun, sifat materialistis dan manjanya ternyata tidak bisa ditoleransi dalam jangka panjang. Ia kembali ditinggalkan, kali ini dengan cara yang lebih menyakitkan. Ia terlilit hutang kartu kredit yang membengkak, sisa-sisa gaya hidup mewahnya yang tidak bisa ia lepaskan. Ibu Marisa, ibunya, yang dulu begitu membanggakan calon menantu seperti Gilang, kini harus ikut menanggung malu dan beban hutang anaknya. Mereka terpaksa menjual banyak barang berharga dan pindah ke lingkungan yang lebih sederhana. Dan Winda, kakak ipar yang menjadi komplotan utama dalam sandiwara itu, juga mendapatkan bagiannya. Kebohongannya tentang sakit keras akhirnya terbongkar di kalangan keluarga besar. Ia dikucilkan. Saudara-saudara yang lain menjauhinya, menganggapnya sebagai wanita licik yang tega menipu adik iparnya sendiri demi keuntungan pribadi. Bisnis online kecil-kecilan yang ia banggakan pun bangkrut. Tanpa dukungan Gilang, yang dulu sering memberinya modal dari uang Nadira, dan dengan citra yang sudah terlanjur buruk, tidak ada lagi yang mau membeli produknya. Ia menjadi sosok yang kesepian dan penuh penyesalan. Nadira mendengarkan semua cerita itu dengan emosi yang datar. Tidak ada rasa senang atau puas yang meluap-luap. Ia hanya melihatnya sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan. Mereka telah menanam angin, dan kini mereka harus menuai badai. Itu adalah hukum alam, hukum karma. Ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Semesta telah mengambil alih dan mengirimkan tagihannya masing-masing. Suatu Jumat sore yang cerah, Nadira memutuskan untuk pulang kerja lebih awal. Ia merasa butuh sedikit waktu untuk dirinya sendiri sebelum akhir pekan. Ia mengemudikan mobil barunya, sebuah sedan Eropa berwarna biru tua yang elegan, hadiah yang ia berikan untuk dirinya sendiri setelah berhasil menyelesaikan proyek terbesarnya. Ia memutar lagu-lagu klasik yang menenangkan, menikmati pemandangan kota dari balik kemudinya. Saat sedang berhenti di sebuah persimpangan lampu merah di kawasan yang cukup padat dan sedikit kumuh, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan di seberang jalan. Pemandangan yang membuatnya menghentikan senandung kecilnya. Di depan sebuah warung makan sederhana yang tampak ramai, terlihat seorang pria dan seorang wanita sedang beradu mulut dengan cukup keras. Pria itu tampak kurus, rambutnya gondrong tak terawat, dan pakaiannya kusam. Wanita di hadapannya juga tak lebih baik. Wajahnya yang dulu cantik kini terlihat lelah dan penuh amarah, dengan riasan murah yang sedikit luntur. Mereka saling mendorong dan menunjuk-nunjuk, menjadi tontonan gratis bagi para pengunjung warung dan pejalan kaki. Nadira menyipitkan matanya. Butuh beberapa detik baginya untuk mengenali kedua sosok itu. Pria itu adalah Gilang, dan wanita itu adalah Bella. Mereka terlihat begitu berbeda. Aura kemewahan yang dulu melekat pada mereka telah hilang tak berbekas, digantikan oleh aura keputusasaan dan kemiskinan. Pertengkaran mereka, dari gerakan bibir yang bisa Nadira baca, sepertinya lagi-lagi soal uang. Gilang menuduh Bella menghabiskan sisa uang yang mereka miliki, sementara Bella balas membentak Gilang sebagai pria tidak berguna yang tidak bisa memberinya nafkah. Tiba-tiba, seorang pria berbadan tegap keluar dari warung itu. Sepertinya pemilik warung. Ia membentak Gilang dan Bella, menyuruh mereka untuk tidak membuat keributan di depan tempat usahanya. Pria itu bahkan sempat mendorong bahu Gilang hingga terhuyung ke belakang. Gilang tidak melawan. Ia hanya bisa menunduk pasrah, menerima penghinaan itu. Saat itulah, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil-mobil di belakang Nadira mulai membunyikan klakson. Nadira tersadar dari lamunannya. Ia mengalihkan pandangannya dari pemandangan menyedihkan itu, kembali menatap ke jalan di depannya. Ia menginjak pedal gas perlahan, dan mobilnya pun melaju, meninggalkan persimpangan itu. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Kwitansi karma telah lunas terbayar di depan matanya, di sebuah warung makan pinggir jalan yang berdebu. Dan ia adalah saksi bisu dari penagihan itu. Nadira terus mengemudikan mobilnya, menjauh dari persimpangan jalan itu. Pemandangan Gilang dan Bella yang sedang bertengkar hebat, dipermalukan di depan umum, terus terbayang di benaknya. Ia mencoba menganalisis perasaannya. Adakah rasa iba? Sedikit. Bagaimanapun, Gilang adalah pria yang pernah mengisi sebagian besar hidupnya.
Melihatnya jatuh begitu dalam tentu menimbulkan sedikit rasa kasihan. Seperti melihat orang asing yang sedang tertimpa musibah. Lalu, adakah rasa puas? Nadira merenung. Ini bukanlah rasa puas yang meluap-luap seperti seorang pemenang yang mengalahkan musuhnya. Ini lebih seperti sebuah perasaan lega yang dalam. Lega karena ia telah berhasil keluar dari lingkaran toksik itu sebelum ia ikut terseret ke dalamnya. Lega karena keputusannya 1,5 tahun yang lalu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah ia buat dalam hidupnya. Ia merasa seperti baru saja menonton adegan terakhir dari sebuah film yang buruk. Dan ia lega film itu akhirnya berakhir. Saat mobilnya memasuki jalan tol yang lengang, ia menyalakan Bluetooth dan menelepon Gita. "Git, kamu tidak akan percaya apa yang baru saja aku lihat," kata Nadira. Nadanya terdengar ringan, hampir geli. "Apa? Kamu akhirnya bertemu dengan arsitek lanskap tampan itu lagi?" goda Gita. Nadira tertawa kecil. "Bukan. Ini lebih seru. Aku baru saja melihat Gilang dan Bella." "Oh ya? Di mana?" "Di acara sosialita mana lagi mereka tebar pesona?" tanya Gita sinis. "Bukan di acara sosialita, Git, tapi di depan warteg," jawab Nadira. Ia kemudian menceritakan dengan detail apa yang baru saja ia saksikan. Pertengkaran mereka, penampilan mereka yang kucel, hingga bagaimana mereka diusir oleh pemilik warung. Terdengar suara tawa meledak dari seberang telepon. Gita tertawa begitu keras hingga Nadira harus menjauhkan ponsel dari telinganya. "Aku tidak percaya ini. Warteg? Ya Tuhan, Karma itu memang punya selera humor yang luar biasa. Aku harap kamu sempat mengambil foto mereka," seru Gita di sela-sela tawanya. "Sayangnya tidak. Lampunya keburu hijau," jawab Nadira. "Tapi pemandangan itu sudah terekam jelas di kepalaku. Mereka benar-benar terlihat menyedihkan." "Menyedihkan? Mereka pantas mendapatkannya, Nat. Mereka pantas mendapatkan setiap detik penderitaan itu. Ingat tidak bagaimana sombongnya mereka saat di mal waktu itu? Sekarang, biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa," kata Gita sengit. Nadira terdiam sejenak, memikirkan perkataan sahabatnya. Gita benar. Ia teringat kembali pada hari itu. Hari di mana hatinya hancur berkeping-keping. Ia teringat wajah angkuh Gilang, senyum manja Bella, dan tatapan meremehkan dari Winda dan Ibu Marisa. Mereka semua menertawakan kebodohannya di belakang punggungnya, menikmati hasil kerja kerasnya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dan sekarang, keadaan telah berbalik 180 derajat. Mereka yang dulu berada di atas, kini berada di paling bawah. Mereka yang dulu menertawakan, kini menjadi bahan tertawaan. Sebuah kesadaran baru muncul di benak Nadira. Ia tidak perlu merasa kasihan pada mereka. Mereka telah memilih jalan hidup mereka sendiri. Dan jalan itu membawa mereka ke warung makan pinggir jalan yang berdebu itu. Sementara ia telah memilih jalan yang berbeda. Jalan yang penuh kerja keras, integritas, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dan jalan itu membawanya ke sini, duduk di dalam mobil mewah hasil jerih payahnya, menuju rumah indah yang menjadi istananya, menuju kehidupan yang ia bangun sendiri dengan tangannya. Saat itulah, sebuah senyum simpul mulai terukir di bibir Nadira. Senyum itu perlahan melebar, dan tanpa ia sadari, sebuah tawa kecil yang renyah keluar dari mulutnya. Bukan tawa jahat atau tawa penuh kemenangan, melainkan tawa lega. Tawa seseorang yang telah berhasil melewati badai terburuk dalam hidupnya dan kini bisa melihat pelangi yang indah. Ia menertawakan ironi kehidupan. Ia menertawakan betapa cepatnya roda nasib bisa berputar. Dan ya, mungkin ia juga sedikit menertawakan pemandangan menyedihkan yang baru saja ia lihat. Bukan untuk menghina mereka, tapi lebih sebagai penanda bahwa ia sudah benar-benar sembuh. Ia sudah bisa melihat penderitaan mereka tanpa merasakan sakit di hatinya lagi. Penderitaan mereka kini hanyalah sebuah lelucon kosmik. Sebuah anekdot yang akan ia ceritakan kepada Gita sambil minum kopi di akhir pekan. "Kamu tertawa, Nat?" tanya Gita, mendengar suara tawa sahabatnya. "Akhirnya, itu suara yang ingin aku dengar." "Iya, Git, aku tertawa," jawab Nadira, masih dengan sisa senyum di bibirnya.
Rasanya aneh, tapi juga melegakan. Ia menaikkan volume musik di mobilnya, membiarkan alunan nada-nada indah memenuhi kabin. Ia membuka sedikit jendela mobilnya, membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Ia merasa begitu hidup, begitu bebas. Masa lalunya yang suram kini benar-benar terasa seperti sebuah titik kecil di kaca spionnya. Semakin lama semakin mengecil, sebelum akhirnya lenyap sama sekali. Di depannya, jalan tol terbentang lurus dan cerah, seolah tak berujung. Sama seperti masa depannya. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, melaju kencang menuju matahari terbenam, menuju babak-babak baru dalam hidupnya yang ia tahu akan jauh lebih indah. Kisah tentang Gilang dan pengkhianatannya telah benar-benar berakhir. Dan ia, Nadira, adalah satu-satunya pemenang dalam cerita ini.